Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini lanjutan cerita dari Dwi Zelo. Cerita horor yang berjudul A Trailer Story E Minor. Seperti apa lanjutan ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Februari 2018. Aku berteriak sekencang-kencangnya di ruangan yang sunyi dan senyap ini. Namun segalanya seperti percuma. Tak ada yang mendengarku, tak ada yang memahami kekesalan jiwaku. Dan aku mulai menyadari bahwa aku hanya seorang diri di ruangan ini. Aku mengintip dari jendela kaca, berharap ada seseorang yang menolongku keluar dari ruangan ini. Entah sejak kapan aku seperti terkunci di sini. Hal itu membuatku semakin frustasi. Pemandangan di luar jendela ternyata hanyalah seonggok kegelapan. Ternyata hari yang sudah menggelap. Tapi mengapa di luar sana terlihat ramai sekali? Di antara kegelapan itu kenapa silih berganti ada orang-orang yang berbentuk dan berwajah aneh? Apakah aku bermimpi? Kenapa ngintip-ngintip? Gak bisa keluar ya? Hehehehe. Sontak aku terkejut bukan main dengan teguran seseorang yang wajahnya tampak seperti korban kebakaran. Luka bakar di sekujur kulitnya membuatku bergidik. Bahkan aku tak berani menatap wajahnya yang sudah tak berbentuk itu. Kamu siapa? Enyah dari hadapanku, teriakku ketakutan. Kenapa? Apa penampilanku yang mengerikan? Hehehe. Ledeknya dengan suara tawa yang sungguh nyaring. Lantas ia tetap tak berpindah dari posisinya. Wajahnya dan telapak tangannya tetap ia tempelkan lekat pada kaca jendela. Sepertinya ia senang sekali melihatku ketakutan. Kenapa kamu takut sama aku? Lihat tuh, di bawah perutmu juga banyak darahnya. Sepertinya pacar kamu kejam juga ya. Hihihihi. Kata-katanya semakin membuatku larut dalam ketakutan. Lambat laun aku pun penasaran juga dengan kata-katanya. Pelan-pelan kulihat sisi bawah badanku, dan benar saja, bagian bawah perutku penuh dengan darah. Ku coba mengelap darah itu dengan telapak tanganku. Namun aneh, semakin aku mencoba membersihkannya, justru kucuran darah itu semakin deras. Anehnya lagi, aku tak merasakan rasa sakit apapun, meskipun darah itu terus mengalir tanpa henti. Tiba-tiba aku merasakan rasa pedih yang teramat sakit dalam batinku. Perasaan pedih yang tak terdeskripsikan. Aku tiba-tiba menangis, meraung, terisak tanpa mengerti apa penyebabnya. Kamu gak sendiri tahu, aku juga korban pembunuhan lo. Hihihihi. Orang-orang gila memang kadang suka kejam. Tukasnya dengan mata melotot dan tersenyum meringis. Aku dibunuh. Apakah aku sudah mati? Seketika tremor badanku mulai terasa. Tidak, aku pasti bermimpi. Kalau kamu masih hidup, kamu sekarang pasti udah tiduran di kasur empukmu. Lagian kalau kamu belum mati, kenapa kamu gentayangan di sini? Ledeknya sembari mengeluarkan kedua bola matanya dari tempatnya. Kuambil gitar listrik yang terpajang di ruangan ini. Lalu kulemparkan ke kaca tempat di mana makhluk mengerikan itu menempelkan wajahnya. Pergi sana, dasar omong kosong, teriakku kesal bukan main. Hehehe, seru deh gangguin kamu. Ya udah deh, aku pergi. Intinya kamu sudah mati. Cepat sadarlah. Makhluk itu pun akhirnya meninggalkanku dalam kesunyian seperti sedia kala. Tiba-tiba aku teringat kembali akan kemesraan Pak Bastian dengan perempuan itu. Gadis centil yang mungkin sedang berpura-pura tak bisa bermain gitar dan hanya berniat menggoda milikku. Dan sesaat setelah itu, aku teringat akan janin yang ada di dalam kandunganku. Aku kan sedang hamil anak Pak Bastian. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa badanku penuh darah? Aku kembali menangis dalam kepedihan yang amat lekat. Lambat laun aku mulai tersadar akan kondisiku yang sudah tak bernyawa.
Dan saat itu juga, sebuah perasaan kuat hadir meracuni syaraf-syaraf otakku. Iya, sebuah perasaan dendam kepada orang yang pernah ku cintai. Aku akan membalaskan dendamku, aku janji. Suara pijakan kaki tampak memasuki ruangan musik ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Bastian? Dan kali ini ia datang dengan membawa laptopnya. Wajahnya tiba-tiba terkejut memandang ke arahku. Tatapan matanya terlihat awas. Lalu ia pun berjalan mendekat. Aku segera memasang badan untuk menghadangnya. Sayangnya ia menembusku, melewati begitu saja yang saat ini telah menjadi makhluk tak kasat mata. Pak Bastian berdiri di sisi jendela sembari memperhatikan kaca jendela yang pecah akibat ulahku tadi malam. Ia tampak terdiam keheranan. Segera setelah itu ia membuka laptopnya. Aku pun ikut-ikutan berdiri di belakangnya, sembari mengintip apa yang ia lihat dalam layar laptopnya itu. Ternyata ia sedang memantau CCTV, dan yang ia pantau adalah gadis yang bersamanya waktu itu. Pak Bastian terlihat terus memperhatikannya tanpa berkedip saat sang gadis tengah mendengarkan pelajaran. Seketika dadaku bergemuruh. Jangan-jangan saat itu Pak Bastian juga melakukan ini kepadaku. Akhirnya terjawab sudah rasa penasaranku. Pantas saja ia selalu tahu saat aku mengobrol dengan Viu di lingkungan sekolah. Dasar gila, Pak Bastian sungguh sakit jiwa. Aku duduk termenung di kursi, seraya memandang kosong bangunan terpencil ini. Semenjak aku terperangkap di sini, aku baru menyadari akan satu hal, bahwa satu-satunya bangunan sekolah yang tak memiliki kamera pengawas hanyalah di ruangan ini. Mungkin inilah alasan kuat mengapa Pak Bastian berani melakukan aksi bejatnya di ruang musik ini. Iya, sebuah aksi bejat berkedok cinta. Dia menjadikan kelebihan tubuh dan wajahnya untuk menarik gadis-gadis bodoh sepertiku. Andaikan dulu aku berani memberontak, mungkin hidupku tak akan berakhir seperti ini. Dasar bodoh, goblok. Kenapa kamu mau aja jadi budak cinta si Lena? Batinku mulai berontak. Kesal, dendam, bagaimana caranya aku bisa membalaskan dendamku kepada lelaki pembunuh itu. Jam sudah berdetak pada pukul 4 sore, saat dimana aku dan Pak Bastian selalu bertemu untuk memenuhi janji pada waktu itu. Seketika pikiranku kembali dipenuhi memori menjijikan itu. Tumben sekali Pak Bastian tidak bertemu dengan gadis si calon budaknya itu. Aneh sekali, apa jangan-jangan Pak Bastian sudah kapok? Atau mereka bertemu di tempat lain? Pikiranku terus dipenuhi tanda tanya, seraya mengintip di semua sisi kaca jendela untuk menantikan kedatangan mereka berdua. Waktu terus berdetak, hingga suasana hari mulai menampakkan semburat langit senja. Tiba-tiba terdengar suara riuh beberapa siswa-siswi berdatangan menuju ruang aula sekolah. Ruang itu terletak persis di sebelah kanan ruang musik ini. Kali ini mereka terlihat mengenakan kaos olahraga sekolah dan menjinjing tas masing-masing. Entahlah, aku pikir mereka akan menginap di sekolah malam ini. Aku yang dulunya hanya siswa pasif, memang tak pernah mengikuti hal-hal semacam ini. Lain halnya dengan Vio, yang selalu aktif dalam kegiatan sekolah dalam bentuk apapun itu. Pantas saja lelaki bejat itu tidak bertemu dengan budaknya sore ini. Ternyata sedang ada kegiatan ya. Batinku sembari menatap senyum ceria murid-murid yang terlihat berjalan bersama-sama. Bulir bening mulai menitik membasahi mata. Aku kembali terkenang masa-masa sekolah. Rasa sesal mulai merasuk di dada. Ingin rasanya aku kembali hidup dan berharap bisa menikmati kehidupan sekolahku dengan mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Senja mulai berangsur-angsur berubah menjadi malam. Ternyata malam-malamku dulu semasa aku hidup sangat berbeda jauh dengan malam yang aku lihat sekarang. Makhluk-makhluk sejenisku mulai berseliweran dalam pandanganku. Awalnya aku merasa takut dengan wujud mereka yang bisa berubah-ubah pun menjadi wujud yang sangat mengerikan. Namun lambat laun aku mulai terbiasa dengan itu semua. Toh penampilanku pun juga cukup mengerikan. Keriuhan semakin memecah malam saat ku dengar suara murid-murid yang tengah berdiskusi. Sepertinya hal itu sangat memancing rasa penasaran makhluk-makhluk sejenisku untuk melihatnya.
Aku hanya bisa memandangi jendela, berharap aku bisa juga hadir di antara mereka. Tak lama suara riuh di aula sekolah menjadi semakin sunyi. Satu persatu dari mereka meninggalkan aula untuk tidur di kelas masing-masing. Ceklek. Aku terhenyak saat kulihat ada seseorang membuka pintu ruangan ini. Dek, masuk yuk. Bisik seseorang bersuara laki-laki. Emangnya nggak apa-apa kak kalau kita masuk ke sini? Kalau ada yang lihat gimana? Gumam seseorang bersuara perempuan. Shh, aman kok Dik. Aku udah mastiin semua anak-anak udah tidur. Ayolah masuk. Aku kangen kamu. Ujarnya terdengar memaksa. Kak, aku takut kerekam CCTV. Ujar si perempuan. Nggak ada Dek. Di sini nggak ada CCTV. Tapi kan gelap kak. Aku takut. Kan bisa pakai senter HP. Seketika terdengar suara khas dua insan yang sedang berciuman. Dua muda-mudi itu tak lama mulai masuk ke dalam ruangan sembari bercumbu satu sama lainnya. Suara kecupan demi kecupan semakin terdengar di antara cahaya remang-remang dari lampu ponsel mereka. Rasa geram sontak menyelimutiku. Kurang ajar sekali mereka berani berbuat mesum di depanku. Kenapa? Marah? Bukannya waktu itu kamu juga kayak gitu sama pacarmu? Hihihihihi. Ledek makhluk yang lagi-lagi sangat hobi menempelkan wajahnya di kaca jendela. Mau apa sih kamu? Pergi sana. Teriakku kepadanya. Urusin tuh yang mau lepas baju di sebelahmu. Coba deh kamu jahilin mereka. Asik tahu. Ujarnya lagi. Kali ini ia mencoba menggodaku dengan memutarbalikkan kepalanya hingga membuatku semakin kesal. Oke, tapi habis itu kamu harus enyah dari pandanganku. Gertaku, sama Haluk hanya tertawa cekikikan, seraya berubah wujud menjadi sesuatu yang membuatku geli. Aku mulai berjalan menuju ke arah muda-mudi yang sedang memadu asmara itu. Bayangan menjijikan mulai membuatku semakin marah. Ku ambil stik drum, lalu ku lemparkan ke arah mereka. Klak! Stik itu terpental mengenai lantai, pas sekali di sisi sang perempuan yang tengah terbaring. Permainan mereka tiba-tiba terhenti. Tubuh mereka seperti membeku. Lantas sang perempuan berteriak kencang saat menatap ke arahku. Kuntilanak! Teriaknya berulang-ulang sembari menutup kedua matanya. Lantas sang pria pun ikut-ikutan menengok ke arahku. Kamu, Lena? Setan, ada setan! Seru si perempuan yang kemudian berlari kencang dengan hanya berbalut pakaian dalam itu. Sedangkan si pria yang sepertinya mengenaliku itu hanya terlihat membatu dengan tatapan kosong dan sama sekali tak berkutik. Peluh dingin bercucuran deras membasahi badannya yang tak berbalut sehelai benang pun itu. Ampun Lena, jangan bunuh aku. Tolong. Teriaknya dengan suara gemetaran. Ia menutup matanya dengan kedua telapak tangannya. Lantas bukannya aku senang karena mereka yang tampak ketakutan denganku. Aku malah keheranan karena mereka bisa melihat wujudku. Aku pun melipirkan tubuhku di dekat tembok agar ia tak melihat wujudku lagi. Seketika itu, lambat laun para siswa-siswi yang tengah tenang dalam istirahatnya mendadak berhamburan keluar, penasaran dengan huru-hara yang terjadi. Suasana hening malam pun berubah menjadi sangat riuh. Semua pandangan tertuju ke arah ruang musik dan juga perempuan yang tengah berlari karena telah melihat wujudku itu. Saat itu pula makhluk buruk rupa yang hobi meledekku di jendela tampak puas melihat aksi jahilku. Lucu juga. Sayangnya kamu kurang ekstrim. Tukasnya mencibirku dengan bibir yang penuh terbalut luka bakar itu. Pergi, kenapa kamu hobi banget nyampirin urusan orang? Arangku semakin geram dengan tingkahnya. Gak seru. Lihat aja nanti bakal kutunjukkan aksi yang lebih mengasihkan lu. Mungkin bisa kamu contoh nanti. Ledeknya seraya menjalurkan lidah panjangnya ke arahku. Klak! Lampu ruangan musik ini seketika terang benderang. Tampaknya ada seseorang telah menghidupkannya. Bimo,
Ngapain kamu telanjang bulat di sini? Pakai celanamu. Perintah seseorang yang sangat-sangat ku kenal itu. Vio, sumpah, aku tadi lihat leh. Ujarnya gegap. Apa sih Bim? Lihat hantu. Raut wajah Vio tampak geram. Sumpah, aku lihat Lena. Aku gak bohong. Serunya dengan wajah yang masih pucat pasi. Ngaco kamu Bim, ngawur kamu. Dia udah meninggal 3 hari yang lalu. Lagian perbuatan musuhmu benar-benar gak bisa dimaafkan. Kamu ini wakil ketua OSIS, gila kamu ya. Pungkas Vio emosi sembari menarik dan mengangkat lengan Bimo. Rasa bahagia seketika bergelora saat kulihat sahabat terbaikku ternyata sedang berasa di sini. Hal itu membuatku terpancing untuk mendekatinya. Kulangkahkan kakiku menuju di samping badannya. Dekat sekali. Vio. Kupanggil nama sahabatku itu dengan suara berbisik di dekat telinganya. Namun, sepertinya Vio tak merasakan kehadiranku. Vio, anjir, badanku merinding, please. Kali ini ampuni aku. Kita keluar dari sini yuk. Rayu Bimo yang terlihat masih syok dan ketakutan. Tai lah kamu. Kalau sampai ketahuan guru bisa habis kita semua. Kalau mesum kira-kira lah, jangan di sekolah, jingan. Tiba-tiba terdengar suara jeritan misterius dari arah kerumunan siswa-siswi yang tak jauh ruang musik. Jeritan itu lambat laun semakin bersautan dari satu suara ke suara yang lain. Semuanya adalah jeritan wanita dengan resonansi suara yang bervariasi. Sial, gara-gara kamu nih. Dasar sembrono. Vio memaki Bimo dengan urat wajah penuh emosi. Itu kenapa mereka teriak-teriak gitu? Ujar Bimo kebingungan dan kelimpungan. Gawat, kesurupan massal. Vio melajukan larinya menuju ke arah sumber suara. Diikuti Bimo yang ikut-ikutan berlari seraya membenarkan posisi celananya. Perasaanku ikut-ikutan bingung, bercampur dengan rasa penasaran yang tak terkira. Kesurupan massal, jangan-jangan ini yang dimaksud tindakan ekstrim dan mengasihkan oleh makhluk jahil tadi. Kuletakkan mataku di dekat jendela, seraya memandangi tingkah siswi-siswi perempuan yang dijahili oleh makhluk sejenisku. Ada yang berguling-guling, ada yang berteriak histeris, ada yang mencekik lehernya sendiri, dan berbagai macam tindakan yang tak terkendali dan tidak disadari oleh mereka. Semua yang mengalami kesurupan terlihat ketakutan dan kebingungan. Situasi menjadi sangat kacau. Vio terlihat mondar-mandir seraya mendekatkan ponsel di dekat telinganya. Kusunggingkan bibirku dengan senyum tanda puas. Entahlah, mungkin bagi mereka kejadian ini sangatlah mengerikan dan sulit untuk dikendalikan. Tapi bagiku rasanya seperti melihat tontonan yang sangat mengasyikkan. Kuamati wajah ketakutan mereka yang terlihat sangat lucu di mataku. Iya, meskipun si makhluk konyol itu begitu menyebalkan, tapi ia banyak memberikan sesuatu hal yang terlihat baru olehku. Sontak ingatanku terngiang kepada Manda, gadis berbadan montok incaran Pak Bastian itu. Kusunggingkan senyum lebar dengan rencana mengasyikkan untuk mengerjainya esok hari, saat mereka beradu asmara di sini. Hai Bastian, bersiaplah, kehancuran akan menghampirimu. Situasi malam yang seharusnya sunyi, kini nampak seperti sebuah atraksi lapangan. Suara jeritan demi jeritan semakin ngeri menyesakan dada bagi orang-orang yang tak terasuk oleh makhluk sejenisku. Hanya segelintir orang yang tak merasakan kesurupan. Mereka hanya bisa mematung dalam beku dan rasa takut tanpa bisa berbuat apa-apa. Kulihat Vio yang sedari tadi tampak panik seraya menghubungi bala bantuan. Entahlah, aku tak tahu siapa gerangan yang ia hubungi. Di tengah suasana yang tak kondusif itu, tak lama kemudian, sayup-sayup nampak beberapa orang dewasa datang menghampiri huru-hara itu. Jujur aku tak paham siapa saja mereka, karena selain jauh dari pandangan mataku, tak ada pandar lampu yang menerangi wajah mereka. Tiba-tiba derap kaki tampak terdengar jelas di telingaku. Sepertinya ada orang yang menuju ke arah sini. Kenapa bisa begini? Baru kali ini ada kejadian onar seperti ini. Kalian berbuat aneh-aneh apa sih?
Geram seseorang yang suaranya sangat aku kenal. Bahkan aku tak akan pernah bisa melupakan pemilik suara ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Bastian? Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan Vio menghubunginya. Entahlah. Maafkan kami, Pak. Kami juga nggak tahu bakal seperti ini, ujar seseorang yang ku kenal, yaitu Vio. Rasa penasaran semakin membuncah. Ku dekatkan badanku di dekat pintu, sembari mengintip obrolan mereka. Vio, kamu ini penanggung jawab kegiatan ini. Kamu bilang akan menjamin kegiatan ini aman. Lalu ini apa? Seru Pak Bastian dengan wajah penuh emosi. Sebenarnya ini salah saya, Pak. Jawab Bimo dengan wajah penuh rasa bersalah. Pak Bastian lantas melototi Bimo. Cepat katakan. Begini, Pak, maksud Bimo. Vio memotong obrolan sebelum Bimo mengaku. Aku tanya sama Bimo, bukan sama kamu. Pak Bastian semakin geram. Telunjuknya mengacung tepat di wajah Bimo. Saya tadi pacaran di dalam situ, Pak. Terus, ujarnya ragu-ragu seraya menunjukkan ke arah ruang musik. Apa, lancang kamu pakai ruang musik untuk pacaran? Lalu kenapa kamu berbuat mesum? Ngaku kau. Pak Bastian semakin emosi. Ia menggait kerah kaos milik Bimo dengan cengkeraman kuatnya. Ampun, Pak. Saya ngaku salah, saya sudah bikin Lena marah. Makanya semuanya jadi kena imbasnya. Saya mohon ampuni saya, Pak. Pak Bastian seketika melepaskan cengkeramannya, lalu mendorong tubuh Bimo hingga ia terpelanting mengenai pintu masuk ruangan ini. Maksudmu apa bawa-bawa nama Lena? Kamu cari mati. Gurat emosi Pak Bastian semakin menjadi. Pak, sabar Pak. Bimo sudah mengaku bersalah. Akan lebih baik kita ikut membantu rombongan Pak Ustadz menolong korban kesurupan. Pinta Vio yang semakin terlihat gelisah. Jangan campuri urusanku, bentak Pak Bastian yang seketika melunturkan nyali Vio. Bimo, di mana kau lihat Lena? Jangan ngawur kamu. Pak Bastian kembali membentak Bimo. Sumpah, Pak. Aku tadi lihat Lena dengan wujud kuntilanak, Pak. Aku gak bohong, sumpah. Bimo terlihat sangat ketakutan. Peluhnya semakin bercucuran membasahi kaosnya. Dalam hati, aku hanya bisa tersenyum puas memandang keributan ini. Sungguh aku tak akan menyangka pertunjukan mengasyikkan ini bisa terjadi sampai sejauh ini. Kemarilah Bastian, aku merindukanmu. Hihihi. Batinku dengan perasaan puas. Pak Bastian seketika menggeret lengan Bimo hingga terseok dan ikut-ikutan masuk ke dalam ruang musik yang memiliki seorang penunggu, yaitu aku. Vio dengan wajah khawatirnya ikut-ikutan masuk ke dalam. Mana Lena? Kau pikir aku percaya dengan akal-akalanmu? Gertak Pak Bastian. Mata Bimo tampak memandang sekitar. Peluh di dahinya semakin menderas. Bibirnya pun terlihat bergetar. Aku paham sekali, ia peka terhadap keberadaanku. Aku pun sengaja melangkah semakin mendekat ke arah mereka. Kuukir senyum termanisku terutama di depan Bimo yang terlihat membatu dengan wajah takutnya. Dialah yang memang paling sensitif di antara yang lain. Lena, itu ujar Bimo dengan gegap sembari menuju ke arahku. Bukannya semakin kasihan dengannya, aku semakin senang menggodanya. Pak Bastian dan Vio langsung ikut-ikutan melihat arah yang ditunjuk Bimo. Mana, gak ada siapa-siapa. Dasar halu kamu, tukas Pak Bastian. Itu. Bimo sepertinya sudah tak sanggup menatapku. Ia pun jatuh pingsan hingga badannya tersungkur ke lantai. Vio, urusi temanmu. Aku menengok anak-anak lain dulu. Kalau dia sudah sadar besok pagi suruh dia menghadap saya ke ruang BK. Pak Bastian memunggungi mereka. Lalu ia pergi meninggalkan Vio dan Bimo yang tengah pingsan. Bim, bangun Bim. Yaelah, bikin repot aja nih bocah. Bim. Vio menepuk pipi temannya itu berulang kali. Aku pun semakin mendekati Vio. Lantas ia terlihat menyilangkan kedua tangannya. Bulu kuduknya nampak berdiri. Vio, pria itu yang membunuhku, bisikku tepat di dekat telinga kanannya. Vio, dialah pria yang melukaiku, pria yang membunuhku dan janinku. Dia pelakunya.
dia penjahatnya. Seruku semakin kencang di hadapannya. Vio, please, datanglah besok sore jam 4 di ruangan ini. Akan kubuktikan bahwa dialah pembunuhnya. Bantu aku, Vio. Bantu aku membuktikan dialah penjahatnya. Teriakku dengan sekuat tenaga. Lena, Gumamnya dengan suara lirih. Dek. Vio, kamu bisa dengar aku. Entahlah apakah ucapanku didengar oleh Vio atau tidak. Aku merasa dia menyadari keberadaanku. Hal itu nampak dari gugat wajahnya yang gelisah, bulu kuduknya yang tampak berdiri, serta berkali-kali ia memijat tengkuknya. Vio, aku harap kau mendengarkan pesanku. Batinku penuh harap. Vio terus memandangi wajah temannya yang terlelap itu. Beberapa kali ia merubah posisi duduknya, seraya menengok ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Bim, cepatlah sadar. Bikin repot aja. Gumamnya harap-harap cemas. Tak lama kemudian terdengar suara Bimo yang tengah berbatuk-batuk, seakan-akan menginginkan banyak oksigen agar masuk dalam tubuhnya. Bimo, Bim. Sontak Vio memegang kepala rekannya itu, seraya menepuk pipi kanan dan kiri Bimo secara bergantian. Vio, aku pengen pulang, ujarnya lemas tak bertenaga dengan wajah pucat. Iya, aku antar pulang. Kamu beneran sudah sadar? Kata Vio dengan tangan yang kemudian menopang punggung Bimo. Udah. Kondisi di luar gimana, bro? Tanya Bimo yang sudah mampu menegakkan duduknya. Bentar, kamu tunggu di sini dulu. Oh iya, kalau kamu takut ngelihat penampakan lagi, pejamin dulu matamu. Aku mau mastiin kondisi luar sudah aman atau belum. Oke? Awas kalau pingsan lagi. Seketika itu Vio beranjak dari posisinya, lantas menengok kondisi luar dari pintu masuk ruangan ini. Berkat orang-orang pintar yang didatangkan ke sekolah, kondisi anak-anak yang mengalami kesurupan itu berangsur-angsur membaik. Hal itu terlihat dari berkurangnya jeritan random yang terdengar sangat berisik di telinga. Kulihat banyak sekali makhluk sejenisku yang berusaha ingin merasuk lagi dan lagi, namun mereka memilih mundur karena tak kuat dengan benteng yang sudah dibuat oleh orang-orang pintar itu. Udah aman, Bim. Syukurlah. Vio mengelus dadanya. Air mukanya terlihat lebih tenang sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Anyway, aku masih tutup mata nih. Ayo gaskanlah. Antar aku pulang sekarang. Aku udah gak kuat lagi, bro. Rengek Bimo dengan kedua mata yang masih tertutup rapat. Makanya kalau lama jangan sok-sokan nantangin. Itu akibat dosamu sendiri, Jingan. Kemudian kedua rekanan itu mulai beranjak meninggalkan tempat ini. Kuikuti kedua langkah kaki mereka, namun langkahku tercekat saat aku hendak melewati batas pintu. Ceklek. Pintu ruangan ini pun kembali tertutup, menyisakan ruangan yang menggelap. Vio, bantu aku. Ingatlah kata-kataku tadi. Please, Vio. Teriakku menatap punggung keduanya yang berjalan pergi meninggalkanku sendirian. Kenapa berhenti, bro? Aku merinding nih. Yo, cepat. Bimo menggait tangan Vio yang sempat berhenti melangkahkan kakinya. Bukan apa-apa, ayo. Sore ini adalah waktu yang paling ku nanti-nantikan. Saat dimana aku akan memberikan pelajaran berharga kepada lelaki yang paling kubenci seumur hidupku. Kutatap ruang musik yang sebenarnya tertata rapi, tapi entah kenapa, setiap kali memandang sekeliling, rasanya ingin kumuntahkan segala isi perutku. Jijik, kesal, menyesal, marah, hingga akhirnya segala perasaan itu beradu menjadi sebuah dendam. Ceklek. Suara pintu yang bagian engselnya sudah berkarat itu membunyikan diri, karena di sisi luarnya memang ada yang sengaja membukanya. Seorang wanita bertubuh sintal tengah menggandeng tangan Pak Bastian dengan sangat mesra. Kali ini ia tampil sangat seksi dengan balutan terusan ketat berwarna merah. Pak, aku kangen, ujarnya dengan suara manja. Ia menggait tangan lelaki kekar itu, lalu melingkarkan keduanya pada punggungnya dengan amat sengaja. Kamu makin liar, Manda. Kamu benar-benar jago memancingku ya.
seperti kucing yang diberi santapan pindang. Sontak ia merungkuk gadis itu dengan lebih erat. Iya, aku memperhatikan semuanya gerak-gerik mereka, gerak-gerik menjijikan yang terpatri di depan mataku. Kuukir senyum halus saat dimana aku akan mencoba memulai aksi balas dendamku. Aku berjalan mendekati keduanya yang tengah bercumbu mesra. Saat pikiran sang gadis tengah terlena, kini saatnya aku masuk dan mengambil alih semua kontrol dirinya. Dan saat ini aku berhasil, berhasil merasuki tubuh sang gadis. Kurasakan sentuhan-sentuhan mesra yang membuatku merasa getir. Lalu ku coba mendekatkan mulutku ke telinganya. Kamu sekarang adalah bonekaku, bisikku tepat di depan telinganya. Manda, kamu benar-benar semakin menggemaskan. Tapi aku tak ingin jadi bonekamu. Kamulah bonekaku. Sayang. Pak Bastian semakin beringas merungkuh tubuh sang gadis. Aku melebarkan senyum, lalu kubuka mulut Manda selebar-lebarnya. Lantas dengan hikmat, ku gigit telinga lelaki biadab ini sekuat-kuatnya secara spontan. Manda, kamu gila. Seketika Pak Bastian melepaskan pelukannya dan mendorong tubuh ini dengan cukup kuat. Darah segar dari bekas gigitan itu pun tampak mengucur deras mengalir sampai ke baunya. Bagaimana? Apakah kau masih menggemaskan di matamu, sayang? Aku tertawa sekencang-kencangnya, seraya melangkahkan kakiku untuk mendekatinya kembali. Manda, kamu kenapa? Pak Bastian berjalan mundur, berusaha menghindari raga ini. Pak, kamu seksi. Main sama aku yuk, biar aku gak bosan. Rengekku setengah tertawa. Tubuh ini semakin kudekatkan kepada dirinya. Kupeluk tubuh kekarnya dengan kelembutan yang berangsur-angsur menjadi semakin brutal dan kuat. Kuraba badan bidangnya itu hingga sampai ke lehernya. Ia tak berkutik karena tenagaku sekuat baja. Rasa dendamku kepadanya kini semakin berapi-api. Bastian, sudah saatnya kau mati, gumamku dengan melototi kedua matanya. Peluh di sekitar dahinya semakin bercucuran. Bibirnya mulai membiru karena aku mencekik lehernya dengan sekuat tenaga. Lagi apa? Perutnya hampir kehabisan napas. Gimana? Enakan rasanya? Sayang, rasa sesakmu bikin aku makin cinta. Aku sengaja meregangkan tanganku untuk memberikan kesempatan mengambil oksigen dalam napasnya. Dasar wanita psikopat, erengnya dengan penuh emosi, seraya melepaskan genggaman tanganku. Kutatap dirinya yang kemudian bergerak cepat mengambil gitar listrik di samping kanannya. Aku hanya bisa tersenyum manis menantikan aksi pembelaannya. Sayang, aku takut. Maaf, tadi aku gak sengaja. Godaku kepadanya yang tengah menampakkan amarahnya. Prak! Tubuh sang gadis pun telah roboh terpelanting ke lantai. Darah merah pun mengalir menyusuri penjuru ruangan. Sungguh pemandangan yang tragis namun sangat indah bagiku. Napas pria pembunuh itu pun nampak tersengal dengan tangan yang masih memapak gitar yang telah ia pukulkan pada kepala sang gadis. Pak Bastian, apa yang Bapak lakukan? Dua orang saksi mata kini hadir di waktu yang tepat. Aku mengulas senyumku, menatap seseorang yang tak kusadari kebaikannya selama aku hidup. Dialah Vio yang telah mendengar pesanku. Pak Bastian membanting gitar yang dawainya telah bercorak darah itu. Ia tampak melotot terkejut dengan kehadiran saksi mata yang melihat aksi kejinya itu. Kalian kenapa di sini? Pergi! Geram Pak Bastian seraya mengepalkan tinjunya. Pak, kami sudah memegang bukti. Sekalipun Bapak adalah guru kami akan tetap melaporkan perbuatan Bapak kepada pihak yang berwajib, ujar Vio dengan sangat tegas. Bim, ayo kita ke kantor polisi sekarang, tukas Vio serasa menggait lengan rekannya itu. Kabar kriminalitas yang dilakukan oleh sang guru keji itu pun telah beredar luas. Kini ia sudah diringkus dan akan hidup dalam dunia barunya di jeruji besi. Ada banyak peristiwa dalam mataku, di mana saat pihak berwajib mengamankan ruang musik untuk menginvestigasi perbuatan Pak Bastian,
Gadis yang bernama Manda itu telah dinyatakan meninggal dunia akibat benturan gitar di kepalanya. Aku hanya bisa menangis haru atas segala peristiwa yang menimpaku. Ada rasa puas tak terkira, karena pada akhirnya aku bisa terlepas dari dendam yang membuatku terjebak di sini. Kupandang mata lelaki penyelamatku di ujung sana. Air wajahnya tampak sedih, karena aku tahu ia sedang mengenangku. Vio, terima kasih. Kini saatnya aku kembali ke fitrahku.